Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua sampai di pagi hari ini, hari yang keberapa? Hari yang ke-29. Alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan ibadah saum Ramadan sampai di hari yang ke-29 ini, sehingga mungkin kalau yang puasanya 30 hari kita bangun makan sahur 1 kali lagi, tapi kalau mungkin puasanya 29 hari maka kita selesai hari ini. Tapi mudah-mudahan kita bersama-sama merayakan Lebaran Idul Fitri di tahun 1446 Hijriah ini, yaitu di hari apa? Di hari Senin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan hanya kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rusulana wa Safiana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada sahabat, kerabat, serta tabi'in-tabi'innya sampai kepada kita semua. Semoga kita semua yang akan mendapatkan syafaatul udma. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Para ibu, para bapak, anak-anakku sekalian, jemaah kuliah subuh yang masih semangat, semoga Allah berkati dalam segala aktivitasnya. Pada kesempatan ini, insya Allah Bapak akan menyampaikan tentang hal sunnah-sunnah yang harus dikerjakan atau sunnah yang harus dikerjakan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Di bulan Ramadan, rangkaian ibadah Ramadan itu adalah ditutup dengan melaksanakan zakat fitrah dan Idul Fitri. Melaksanakan zakat fitrah dan ditutup dengan rangkaian sholat Idul Fitri. Semoga alhamdulillah kita semua sudah menitipkan zakatnya ke panitia amil zakat, dan mudah-mudahan zakat yang kita tunaikan menjadi sebagaimana di dalam hadis, zakatal fitri tuhrotal liso imiminal lagwi warrofas wa tu'matal lil masakin. Mudah-mudahan karena zakat fitrah itu adalah sebagai pembersih bagi orang yang saum dari perbuatan yang tidak berguna dan pembicaraan yang keji, dan juga sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin di hari raya. Mudah-mudahan zakat yang kita keluarkan, yang kita tunaikan, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan untuk kesucian jiwa kita dan harta yang kita miliki.
pelaksanaan Idul Fitri. Nah ini pelaksanaan Idul Fitri mungkin ada dua hal. Pertama, ada yang tidak diatur dengan agama dan ada yang diatur dengan agama. Pelaksanaan Idul Fitri yang tidak diatur dengan, bukan Idul Fitri atau apa disebutnya, karena kan yang biasa kita lakukan ketika Idul Fitri itu ada yang diatur oleh agama, ada yang tidak. Contohnya yang tidak diatur seperti apa, kita harus ada opor ayam, gulai gulai sapi misalkan, itu ayamnya ayam kampung atau apa ayam sayur, itu tidak diatur dengan agama. Tradisi mudik ini memang tidak diatur, tetapi selagi itu baik, tidak bertentangan dengan akidah, maka itu silahkan dikerjakan dan itu tidak apa-apa ketika kita kerjakan. Tetapi kalau yang bertentangan dengan agama, bertentangan dengan akidah, maka itu harus kita tinggalkan. Harus baju baru-barunya harus yang berapa harganya, itu tidak ditentukan. Silahkan selagi tidak menguras pesak dan badan kita dan pikiran kita, silahkan mau yang berapa yang kita pakai gitu. Tetapi kita tetap tidak boleh kita berlebih-lebihan apa yang kita pakai dan apa yang kita makan sebetulnya itu. Selanjutnya, pelaksanaan Idul Fitri, pelaksanaan sholat Idul Fitri ini sudah kita biasa lakukan, tetapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan karena ini menjadikan sunnah bagi kita untuk dilaksanakan. Kalau tidak, bukan tidak apa-apa, tidak mendapatkan pahala. Yang pertama adalah sebelum berangkat sholat Idul Fitri, yang pertama disunahkan untuk mandi besar, mandi kuramas, mandi seluruhnya, itu sunnah. Karena hadis riwayat Rawahul Malik, ruwiya anabna Umar kana yagtasilu yaumal fitri qabla ayyagdu ilal musalla. Diriwayatkan sesungguhnya Ibnu Umar bila biasa mandi pada hari raya Idul Fitri sebelum berangkat sholat Aid. Maka itu biasa melaksanakan atau mandi terlebih dahulu. Mandi di sini niatkan untuk ibadah, bukan mandi karena akan memakai baju baru, sepatu baru, sandal baru, dan juga mukena baru. Nah, bukan hanya untuk memakai itu saja, tetapi kita mandi di sini karena betul-betul kita diniatkan ibadah dengan niat nawaitul ghusla liyaumil idil fitri sunatan lillahi ta'ala. Itu silahkan kusunda tenanaon misalkan gitunya. Yang penting kita niatkan ya untuk beribadah kepada Allah, bukan hanya kita akan memakai baju lebaran saja. Yang kedua adalah sarapan sebelum sholat Idul Fitri. Sebelum berangkat sholat Idul Fitri, maka disunahkan untuk sarapan terlebih dahulu. Makan heula. Makannya sareng naon? Sareng gulai, sareng opor ayam, misalkan sareng naon, silakan. Tetapi di sini harus kita betul-betul makan, karena memang kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari, an Anasin radhiyallahu anhu qol kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta yakulat tamarat wa yakuluhunna witron.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pergi sholat Idul Fitri melainkan sesudah makan beberapa biji kurma dengan hitungan ganjil. Rasul sebelum melaksanakan Idul Fitri tidak keluar melaksanakan Idul Fitri, tetapi sebelumnya telah memakan beberapa biji kurma. Tapi biasanya Rasul memakannya yaitu dengan hitungan ganjil. Tapi kalau kita ada kurma, ya memang silahkan kurma. Tapi kalau tidak ada kurma, maka itu yang disebut di sini sarapan, maka makan saja. Makan seperti makan kita biasanya. Kenapa? Karena pertama, hikmahnya agar perut kita, pejit kita henteu soak. Yang biasanya makan itu makannya di mana? Di waktu sahur pada hari raya Idul Fitri. Mungkin makannya kan siang, kalau mungkin makan setelah sholat Idul Fitri itu sudah siang, kaget. Karena biasa 1 bulan kita makan di waktu sahur. Nah, disinilah untuk membiasakan perut kita untuk merubah pola makan. Dan juga karena memang betul-betul menandakan bahwa pagi itu di tanggal 1 Syawal, pas hari raya Idul Fitri, betul-betul menandakan bahwa kita sudah tidak puasa lagi. Kita sudah buka. Dan juga ketika kita melaksanakannya adalah mengikuti sunnah Rasul gitu. Jadi kita makan terlebih dahulu. Berbeda dengan sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Adha, sebelum berangkat kita untuk melaksanakan sholat Idul Adha, maka tidak boleh makan dan minum, harus berpuasa dulu. Nanti setelah pulang sholat Idul Adha, kita baru makan dengan daging sapi. Lamun tos beres nunguncit. Nah, lamun teu acan mah teu acan gitunya. Jadi bentena gitu, benten perbedaan antara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri sebelumnya kita harus makan terlebih dahulu. Kalau Idul Adha tidak. Nah, itu yang ketiga. Yang ketiga adalah memakai busana terbaik. Memakai busana terbaik, bukan baju baru, tapi busana terbaik itu yang terbaru saya kene acuk rajana gitu tahu ya, acuk rajana ya, acuk nu paling saya nah eta. Jadi yang dipakai itu adalah mengenakan busana terbaik. Jadi bukan terbaru. Kalau misalkan tidak ada, tidak apa-apa. Karena Lebaran itu bukan hanya baju baru, tetapi yaitu amalan-amalan kita yang bisa melaksanakan pelajaran pendidikan yang kita belajar atau yang kita biasakan selama 1 bulan di bulan Ramadan. Kalau tidak baju baru juga tidak apa-apa. Sudah pada beli baju barunya? Udah berapa setel? 2, 3? Yang tidak beli tidak apa-apa. Karena kata dia juga baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Sudah gitu di dalam lagunya. Tidak apa-apa kalau tidak punya baju baru, masih ada baju yang lama tetapi baju yang terbaik. Itu tidak apa-apa. Karena baju yang terbaik bukan baju baru, tapi silakan kalau ada kita
pakai, tetapi jangan kita mengada-ngadakan yang akhirnya kita menjadi repot sendiri. Tidak ada baju baru sehingga pinjam uangnya dari pinjol. Misalkan dari Bank Sila, misalkan gitu. Anu bari itu yeuna tuluy di yewan. Anu akhirna lain matak ngajadikeun bahwa kita itu senang, bahagia, bahkan kita setelah Ramadan itu rieur gitunya. Makana tah eta jadi biasakan kita harus nerima apa adanya. Kalau ada ya beli, kalau tidak ada kita tidak apa-apa, ya. Yang selanjutnya yang keberapa? Yang keempat adalah sholat di lapangan. Sholat di lapangan. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, memang saena itu alangkah baiknya sholatnya di lapangan. Itu yang paling baik. Tetapi kalau tidak di lapangan, kalau misalkan kena hujan maka di masjid. Tapi kalau sekarang sudah kadang menyeluruh sholat itu di masjid. Hanya di masjid besar, biasa di alun-alun. Tapi memang itu baiknya sholatnya di mana? Di lapangan. Tapi tetap kalau dilaksanakan di masjid tetap sah gitu. Tapi lebih baik sholatnya di lapangan. Untuk apa? Karena memang untuk memperlihatkan syiar Islam. Kelihatannya kalau lebih semarak, kita lebih bisa bergabung dengan kampung yang dari mana gitu. Ketika sholat di lapangan kita bisa silaturahmi, itu nilainya memang selain dari biasa Rasul kerjakan, sholat Aid itu di lapangan. Tapi kalau ada hujan maka biasa Rasul mengerjakannya di masjid. Yang selanjutnya yang kelima adalah menuju lapangan dengan berjalan kaki. Menuju lapangan atau masjid ketika berangkat sholat Idul Fitri, Idul Adha itu berjalan kaki. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, an Ibni Umar radhiyallahu an qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ilal aidi masyan wa yarji'u masyan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau jika pergi sholat Idul Fitri dengan berjalan kaki dan kembalinya juga dengan berjalan kaki. Jadi kalau kita berangkat sholat Id maka usahakan walaupun agak jauh sedikit maka silakan untuk berjalan kaki, tidak boleh pakai motor. Karena apa? Mudah-mudahan tanah yang kita injak itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan akan menjadikan saksi bagi kita. Maka disunahkan sebelum berangkat sholat Idul Fitri atau Idul Adha, maka kita disunahkan untuk berjalan kaki. Dan selanjutnya yang keberapa? Yang keenam adalah mengambil arah jalan yang berbeda. Mengambil arah jalan yang berbeda. Jadi kalau misalkan pergi kita sholat Id, mungkin kalau pergi keluar dari belakang jalan arah mana misalkan gitu. Jadi kalau ketika kembalinya ya jalan yang biasanya. Karena kalau kita pergi misalkan agak jauh nih setelah sholat subuh, maka
jalannya ngambil jalan yang lain misalkan. Tetapi kalau kembalinya yang biasa jalan kita lalui, itu baiknya seperti itu, sunnahnya seperti itu, sebagai mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud gitu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qol anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha yaumal aidi fi tariqin tsumma raja'a fi tariqin akhar. Tuh. Ibnu Umar berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pergi melaksanakan sholat Id dengan mengambil satu jalan dan kembalinya dengan mengambil jalan lain. Jadi disunahkan untuk mengambil arah jalan yang berbeda antara pergi dan pulangnya. Siap? Siap. Kenapa? Karena akan banyak jalan yang kita lalui sehingga kita bisa banyak pahala juga. Ada abdi mah jalanna ngan eta-eta keneh wae, cenah kitu jalanna teh. Nyanda piraku kudu naik kana kenteng misalkan gitunya. Tapi tidak apa-apa, misalkan dah pasti kadinya-dinya jalannya, tetapi mungkin dah agak berbeda lah sedikit mah gitu. Jadi tidak persis sama ketika kembali jalan yang itu, pulangnya jalan yang kembali jalan yang itu, perginya jalan yang itu juga, maka itu bedakan ketika kita ingin mendapatkan pahala. Yang selanjutnya yang keberapa? Yang ketujuh, wanita haid boleh hadir di lapangan. Wanita haid boleh hadir di lapangan. Jadi kalau di lapangan itu wanita haid, misalkan anak-anak yang kecil, anak wanita yang mendekati balik, maka kita bawa bersama-sama kalau seandainya tidak akan mengganggu. Tetapi wanita haid itu tidak boleh mengikuti sholat, hanya mendengarkan khutbahnya. Itu kalau misalkan di masjid kan ada kalau wanita haid biasanya kalau misalkan pergi ikut di masjidnya lah kurang nyaman gitunya, kurang sae misalkan ayeuna asa kararagok cek urang mah gitunya. Jantan memang upami di lapangan makan bebas gitu, tapi tidak boleh kalau misalkan wanita haid dikerjakan di masjid sholat Idnya, tapi menunggu di luar mendengarkan khutbah. Ketika masih kedengaran tidak apa-apa, tapi memang disinilah sholat Id baiknya di lapangan. Yang selanjutnya adalah yang keberapa? Yang ke-8, bertakbir pada hari raya. Perbanyak kita bertakbir. Yang ke-9 ini sholat Id. Yang ke-9 sholat Id. Sholat Idul Fitri. Atau kalau yang ke-9 sholat Idul Fitri. Itulah sudah biasa kita laksanakan ini. Yang ke-10-nya adalah saling mendoakan. Ini yang terakhir. Yang ke-10 adalah saling mendoakan. Jadi ketika kita bertemu dengan teman kita, dengan orang lain ketika hari raya Idul Fitri, maka kita saling mendoakan. Sebagaimana Jubair bin Nabi menyebutkan apabila para sahabat bertemu pada hari raya Idul Fitri, mereka saling mendoakan. Jadi ketika bertemu di hari raya Idul Fitri saling mendoakan. Bagaimana doanya? Kumaha? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ta eta sanes bukan minal aidin wal faidinnya, misalkan mohon maaf lahir batin, misalkan minal aidin wal faidin, bukan itu, tapi saling mendoakan itu taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya
Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kami dan kita, atau amal ibadah kita semua. Jadi biasakan ketika bertemu dengan teman kita siapapun, ketika di hari raya Idul Fitri, maka kita harus saling mendoakan dengan ucapan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Silahkan ketika kita bertemu dengan teman kita, bukan minal aizin wal faizin, tapi langsung taqabbalallahu minna wa minkum. Bagaimana jawabannya? Nih jawabannya, ketika ada teman kita yang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, jawabannya ada 3. Pertama, jawabannya adalah sama dengan jawaban orang lain. Tadi taqabbalallahu minna wa minkum, kita jawab juga dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu satu jawabannya. Yang kedua jawabannya adalah amin. Ketika teman kita taqabbalallahu minna wa minkum, maka jawabannya amin. Nah, itu jawabannya yang kedua. Jawaban yang ketiga adalah ketika ada teman kita, saudara kita, siapapun yang bertemu dengan kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, jawabannya siyamana wa siyamakum. Nah, jawabannya apa? Siyamana wa siyamakum. Artinya apa? Siyamana wa siyamakum. Saum saya dan saum Anda. Kan tadi semoga Allah mengabulkan, menerima ibadah kita. Maka kalau kita jawab siyamana wa siyamakum misalkan, maka jawabannya artinya adalah saum saya dan saum Anda. Jadi Allah menerimanya itu amal ibadah dan juga saum yang kita kerjakan dan saum yang teman kita juga kerjakan. Itu jadi jawabannya ada berapa? Ada 3. Nah, ini yang harus diperhatikan, bukan minal aizin wal faizin. Gitunya. Silahkan kalau doa itu sudah kita ucapkan, silahkan. Misalkan mau apa? Misalkan mau bacaannya kaditunya seperti apa? Misalkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Misalkan seueur kesalahan segala rupana loba banyol, ibu-ibu mapan seueur gitu, tapi kade taqabbalallahu minna wa minkum ya. Jawabannya apa yang pertama tadi? Sama seperti orang yang mengucapkan kepada kita, sama taqabbalallahu minna wa minkum ya. Yang kedua jawabannya apa tadi? Amin. Cukup ketika orang lain taqabbalallahu minna wa minkum, maka kita jawab amin. Nah, yang ketiga adalah ketika teman kita taqabbalallahu minna wa minkum, jawabannya siyamana wa siyamakum. Itu jawaban yang harus kita ucapkan, karena para sahabat ketika bertemu di hari raya Idul Fitri, maka sahabat saling mendoakan. Mungkin itulah materi kuliah subuh yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Semoga menjadi bekal untuk kita menghadapi hari raya Idul Fitri, sunnah-sunnah apa yang harus kita kerjakan, dan semoga amal ibadah kita Allah terima, dan mudah-mudahan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.